Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah amma ba'du. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Karena pada pagi hari ini kita masih diberikan dua nikmat besar, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Tak lupa kita juga masih diberikan nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa menjalankan kegiatan kita pada pagi hari ini, yaitu mengikuti pembelajaran jarak jauh. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak yang berbahagia, ayah bunda yang selalu setia menemani Ananda dalam pembelajaran di rumah, semoga selalu diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan anak-anakku semoga selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku yang berbahagia, mari kita mulai pembelajaran kali ini dengan pertama-tama dengan berdoa, menuntut ilmu, agar ilmu yang kita pelajari pada pagi hari ini dapat mendatangkan manfaat dan dapat kita amalkan. Mari kita angkat kedua tangan kita, berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang berbahagia, pada kesempatan pekan lalu kita sudah mempelajari bagaimana tahsin surat Al-Ma'un, mulai dari ayat 1 sampai dengan ayat 7. Dan pada kesempatan pagi hari ini kita akan sedikit mengulas tentang isi kandungan dari surat Al-Ma'un. Anak-anak yang berbahagia, ada yang tahu surat Al-Ma'un itu terdiri dari berapa ayat? Oh iya, tadi sudah Bapak sebutkan ya di awal. Ya, surat Al-Ma'un terdiri dari berapa? Terdiri dari 7 ayat. Oke, baik. Lalu ada yang tahu surat Al-Ma'un itu urutan keberapa di dalam Al-Quran? Ya, urutan yang ke 107 setelah surat Al-Quraisy. Ya benar. Baik. Nah sekarang surat Al-Ma'un itu diturunkan di mana? Ya, surat Al-Ma'un diturunkan di kota Mekah. Makanya surat Al-Ma'un itu tergolong dari surat Makiyah. Kenapa? Karena surat Al-Ma'un diturunkan di kota Mekah. Lalu kalau ada surat diturunkan di kota Madinah, namanya apa? Apa? Namanya Madaniyah. Ya. Kenapa? Karena diturunkan di kota Madinah. Baik, anak-anakku. Lalu siapa yang tahu surat Al-Ma'un? Nah, kata Al-Ma'un itu diambil dari ayat yang keberapa dari surat Al-Ma'un? 1, 2, bukan. Ada enggak? Ya, dari apa? Dari ayat yang ke-7. Ada yang bisa melafalkan? Ya, oke, kita lafalkan bersama-sama ya. Wayam na'unal ma'un. Nah, wayam na'unal ma'un. Nah, itu adalah ayat yang ke-7. Lalu
Apa arti dari kata al-maun? Ya, kata al-maun itu artinya adalah barang-barang yang berharga. Sebenarnya ada 3 arti dari kata al-maun. Yang pertama itu adalah taat dan patuh. Lalu yang kedua, arti dari kata al-maun itu adalah sesuatu yang ringan dan kecil. Dan yang ketiga itu adalah benda yang biasa dipinjamkan kepada orang lain. Nah, jadi bisa juga diartikan tadi apa? Barang-barang yang berharga. Ya, siapa di antara kalian yang sudah menghafal surat Al-Ma'un dari ayat 1 sampai dengan 7? Ya, oke, alhamdulillah. Nanti akan ada tes tersendiri tentang hafalan surat Al-Ma'un. Jadi dipersiapkan dengan baik. Baik, anak-anak yang berbahagia, setelah tadi kita sudah bahas berapa ayat dari surat Al-Ma'un, lalu urutan yang keberapa, dan diturunkan di mana, dan arti dari dari kata Al-Ma'un. Nah, sekarang kita akan mencoba mengartikan ayat demi ayat dari surat Al-Ma'un. Siap-siap ya. Jadi diperhatikan dengan baik. Ya, kita baca bersama-sama kata demi kata di dalam surat Al-Ma'un. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladzi yukadzibu biddin. Ayat yang pertama, ara'aita. Nah, ara'aita itu artinya tahukah kamu? Jadi Allah bertanya kepada kita, tahukah kamu? Alladzi, yang yukadzibu biddin, yaitu orang-orang yang mendustakan agama. Jadi kita ditanya oleh Allah, ara'aita alladzi yukadzibu biddin, apakah kamu tahu siapa itu orang-orang yang mendustakan agama? Lalu Allah menjawab di ayat yang kedua, fadzalika alladzi yad'ul yatim. Orang yang termasuk mendustakan agama adalah fadzalika, itulah, alladzi, orang yang yad'ul yatim, yaitu yang menghardik anak yatim. Jadi kalau ada orang yang suka menghardik, apa itu menghardik? Nah, ya, menghardik itu bisa juga artinya menyakiti. Bahkan ada juga bisa diartikan itu sampai melakukan memukul. Nah, jangan sampai kita termasuk dari golongan yang pertama, yaitu golongan orang-orang yang menghardik anak yatim, karena itu termasuk dari orang yang mendustakan agama. Lalu Allah melanjutkan siapa saja yang termasuk dari orang yang mendustakan agama. Dan yang kedua adalah wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan wala, dan tidak, yahuddu, menganjurkan, ala ta'amil miskin, memberi makan terhadap orang-orang miskin. Jadi bukan saja tidak memberikan, tapi juga tidak menganjurkan orang untuk memberikan makan kepada orang-orang miskin. Kalau pada ayat 1 sampai dengan 3 Allah mengemukakan tentang siapa saja yang termasuk dari orang-orang yang mendustakan agama, maka pada ayat
keempat sampai dengan ayat yang terakhir, Allah mengemukakan siapa saja orang-orang yang celaka. Fawailul musallin. Kecelakaan yang pertama didapatkan bagi orang yang sholat. Kenapa orang yang sholat juga mendapatkan kecelakaan? Jawabannya ada di ayat berikutnya, alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Bukan saja lalai, tapi juga ada orang yang mendapatkan kecelakaan ketika ia sholat. Kalau sholatnya itu alladzina hum yura'un, yaitu orang-orang yang berbuat riya atau mempertontonkan amal perbuatan baiknya kepada orang lain dengan niat untuk dipuji. Dan yang terakhir, orang yang mendapatkan kecelakaan adalah wa yamna'unal ma'un, dan orang-orang yang enggan menolong orang lain dengan barang-barang yang berguna. Semoga kita tidak termasuk dari golongan yang pertama, yaitu orang-orang yang mendustakan agama, dan juga tidak termasuk dari golongan yang kedua, yaitu orang-orang yang celaka. Anak-anak yang berbahagia, kita ulang lagi dari yang pertama tadi. Golongan orang yang mendustakan agama adalah yang pertama, orang yang menghardik anak yatim, lalu orang yang tidak menganjurkan orang lain untuk memberikan makan kepada orang-orang miskin. Dan termasuk orang-orang yang celaka adalah orang yang lalai terhadap sholat mereka, lalu mempertontonkan amal kebaikan mereka, atau dalam hal ini adalah sholat mereka, agar mendapatkan pujian dari orang lain. Lalu yang mendapatkan kecelakaan juga adalah orang yang enggan membantu orang lain, menolong orang lain dengan barang-barang yang berguna. Baik anak-anak yang berbahagia, lalu sikap terpuji apa yang dapat kita contoh dari surat Al-Ma'un? Ya tentu adalah kebalikannya. Jadi yang pertama adalah kita harus berbuat baik kepada anak yatim. Kita harus menyayangi anak yatim. Lalu yang kedua adalah kita harus berbagi kepada orang-orang miskin. Dan kalau kita tidak mau celaka, maka yang pertama adalah jangan lalai terhadap sholat kita. Lalu kalau kita sholat, maka kita harus semata-mata kita niatkan sholat itu hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga adalah jangan segan-segan untuk selalu menolong orang lain, memberikan bantuan kepada orang lain. Maka kalau ini kita jalankan, maka insya Allah kita akan mendapatkan keselamatan. Baik anak-anakku yang berbahagia, alhamdulillah telah usai pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga kita dapat mengambil manfaat. Semoga kita dapat menghindari dua hal tadi, sehingga kita tidak termasuk dari orang-orang yang mendustakan agama. Atau kita juga semoga kita selamat, tidak mendapatkan kecelakaan dengan melaksanakan 3 hal yang telah Bapak sebutkan tadi.
Jangan lupa setelah ini ada latihan yang dapat anak-anakku sekalian kerjakan. Link soal ada di deskripsi video ini. Silakan langsung klik saja. Nanti akan langsung terhubung kepada lembar soal yang dapat dikerjakan. Kerjakan dengan baik. Jangan asal-asalan. Kalau bisa jangan bertanya kepada orang tua, kerjakan dengan kemampuan sendiri. Lebih baik dapat nilai besar tapi mengerjakan sendiri daripada mendapatkan nilai kecil tapi hasil mencontek. Nah, ya, jangan sampai udah kecil nilainya tapi mencontek. Lebih baik nilainya bagus tapi hasil mengerjakan sendiri. Baik, terima kasih. Mari kita akhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini. Oh ya, terakhir jangan lupa kalau belum absen jangan lupa isi absensi dulu pada link yang sudah Bapak berikan di grup WA. Ya, karena itu adalah bukti kalau kalian mengikuti pembelajaran ini. Baik, mari kita akhiri bersama-sama pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan mengucap Alhamdulillah, lalu diakhiri dengan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.